kesehatan, kesempatan, keamanan. Itu nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi menyebutkan siapa yang diberikan keamanan padanya, punya makan untuk hari itu, punya kesehatan, maka seolah-olah dia memiliki dunia ini. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur karena di tempat kita ini aman, kita semua sehat, dan insya Allah di rumah kita nggak kekurangan stok jatah makanan. Kalau di rumah Nabi pernah ada cuma sebutir kurma, kalau di rumah panjenengan kayaknya kulkas soft 1, 2, 3 kisen kabeh. Soft 1-nya daging dan perikanan, soft 2-nya buah-buahan, soft 3-nya cemilan. Iku suruh singno meja. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika tubuh kita sehat, tempat kita aman. Dan mari kita gunakan nikmat-nikmat ini dalam ketaatan kepada Allah. Karena ingat pada hari kiamat nanti, la tazulu pada ma'adin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam sampai ditanyakan umurnya dihabiskan untuk apa. Inilah pertanyaan yang akan Allah pertanyakan untuk kita. An umrihi fima afna, Pak, umurnya habis untuk apa? Kalau ujian sekolah itu nggak ada Pak pertanyaan diberikan di awal, paling cuma kisi-kisi. Tapi pertanyaan di hari kiamat nanti sudah Allah berikan di dunia ini. An umrihi fima afna, umurmu itu lo habis untuk apa? Sudah dapat jawaban? Tidur berapa jam? 15, bebannya gak besar. 8. Sholat berapa jam? Subuh berapa jam? Oh, menit. Duhur menit. Maghrib menit. Isya menit. Di total berapa jam? Ini yang akan Allah pertanyakan kelak di hari kiamat. Umur kita ini habis untuk apa? Maka sebisa mungkin kita isi hari-hari kita, umur kita ini dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini salah satu bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam beribadah kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Alhamdulillah, ini pertama kali anak kesini dan nyasar. Bersyukur ini, gak nyasar lah. Anak itu kalau nyasar biasanya di saut jajan. Ini sudah wujud nyasar. La haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah bisa sampai sini dalam keadaan sehat walafiat bertemu dengan antum semuanya. Insyaallah tema kajian kita hari ini apa? Orang yang beruntung. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak dalam nas-nas hadis menyebutkan tentang siapa orang yang beruntung ini. Dan salah satunya yang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, di antara orang-orang yang beruntung adalah sebagaimana hadis Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar katsira. Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya nanti ketika diberikan istighfar yang banyak. Inilah orang yang beruntung yang pertama. Ketika nanti catatan amalnya diberikan padanya, didapati di dalamnya apa? Kalimat istighfar yang banyak.
Makanya Nabi tidak kurang dari sehari semalam berapa kali? 100. Itu Nabi Muhammad, orang yang sudah dijamin dengan surga. Dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innahu la yughanu ala qalbi, ketika hatiku malas, kata Nabi, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, aku beristighfar 100 kali. Itu ketika hatinya Nabi sedang malas. Lah ya orang dewi 100 itu paling semangat loh. Jadi malas biro. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 2702. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Tidaklah ketika hatiku malas, aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Ini ketika hatinya Nabi. Lah kita yang paling semangat 100. Iku kadang bisa dikorting ya, diskon 70%. Padahal dosa yang kita lakukan ya masih terus-terusan, baik lewat lisan atau lewat penglihatan. Maka perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Karena orang-orang yang beristighfar ini akan mendapatkan keberuntungan baik di dunianya maupun kelak di akhirat. Di akhirat dia dapat catatan amalnya dengan banyaknya kalimat istighfar, dia beruntung. Di dunia pun ketika dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas, dengan hadis ini dinyatakan sanadnya sahih. Rasul menyebutkan, man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan-kesedihan yang melandanya. Kita kan sering ingin mendapatkan solusi ketika sedih, ketika bingung. Ini bagaimana? Ketika sudah tidak ada tempat untuk lagi harus ngadu sama siapa. Rasul menyebutkan, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan, dan setiap kesempitan hidup Allah berikan di solusi, Allah berikan di jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga-duga. Makanya dikatakan orang yang banyak istighfar ini adalah orang yang beruntung. Selain beruntung di akhirat, di dunianya juga termasuk orang-orang yang beruntung. Bagaimana tidak ketika dia mengalami kesedihan, ketika tidak ada solusi atau jalan buntu dari masalah-masalahnya, sejatinya dengan istighfar ini Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap problematika kehidupan. Gak mungkin orang hidup di dunia ini gak punya masalah. Wong dunia ini adalah ladang ujian. Dunia ini adalah tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ujian-ujian ini, mau gak mau ujian ini akan datang. Tapi ingatlah ketika seorang hamba beristighfar kepada Allah, dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi perbanyak istighfar dalam kehidupan kita ini sebanyak-banyaknya.
Kalau mampu 100, 100. Kalau mampu 200, 200 tambah terus. Kita ini banyak berdosa Pak di siang dan malam hari. Kita berharap dengan istighfar ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena sejatinya kalau kita mau mengupas masalah dosa, sebenarnya segala persoalan kehidupan itu diantaranya karena dosa-dosa kita. Bukankah ada orang yang mengadu pada Imam Hasan Al-Basri tentang paceklik, tentang kondisi tanah yang sedang gersang, tentang kekurangan harta, tentang belum dikaruniai seorang anak? Solusi dari Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, adalah istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saat ini, sehari semalam nih kulalan panjenengan sedaya berapa kali istighfar? Apakah cukup setelah sholat? Setelah sholat berapa kali? 3 kali 5, masuk 1000 tok. Ayolah ditambah. Ya, mari kita perbanyak sebanyak-banyaknya. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar waktu-waktu tersebut. Kalau di dalam sholat, setelah sholat memang sudah ditentukan jumlahnya. Tapi di luar waktu tersebut, perbanyak sebanyak-banyaknya istighfar. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu siang dan malam. Wa nastaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Aku akan mengampuni segala dosa-dosa. Fastaghfiruni, istighfarlah, mohonlah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku ampuni. Jika kita ingin menjadi hamba-hamba yang beruntung dunia akhirat, mari perbanyak istighfar. Bahkan sampai dalam surat Al-Anfal ayat 33, silakan nanti dicek. Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguh tidaklah Allah akan mengadab mereka sedang mereka mau beristighfar kepada Allah. Allah enggak akan mengadab suatu kaum bila mereka masih beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi inilah kebanyakan kita lalai, lupa dari istighfar. Sedangkan dosa kita terus pagi, siang, malam. Tapi istighfarnya jarang. Mari kita ingat-ingat hadis ini. Nabi mengingatkan kita, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang nanti mendapati catatan amalnya istighfar yang banyak. Dan mari kita muhasabah, introspeksi diri, ganti tahun masuk istighfar sepanjang ini wae. 2000 rolikur, yoga kakek istighfar 2000 rolikur lah. Ya, mari kita perbanyak sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini biasanya sampai jam berapa? Duhur. Inilah orang ancang-ancang. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan poin yang kedua. Siapa orang-orang yang beruntung ini? Dalam sebuah hadis disebutkan An Abdurrahman, dari sahabat Abdurrahman bin Sannah, sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul bada'al islamu ghariban summa ya'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu pertamanya asing dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing ini.
Sahabat tadi bertanya, "Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba?" Siapa orang asing itu? Karena orang asing itu kok menjadi yang paling beruntung. Apa kata Nabi? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang asing itu adalah mereka yang memperbaiki manusia yang lain ketika yang lain berbuat kerusakan. Dalam riwayat lain disebutkan tuba lil ghuraba, beruntunglah orang asing itu. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, faqila manil ghuraba? Apa jawab Nabi? Unasun salihuna fi unasin sawin kathirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhu. Orang asing itu adalah mereka orang-orang yang soleh, berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, di tengah orang-orang yang mendurhakai Allah, tetapi mereka senantiasa tetap dalam ketaatan kepada Allah. Merekalah orang-orang yang asing itu. Ketika banyak orang berbuat korupsi di tempat dia bekerja, dia memilih untuk tidak korupsi. Itu loh asing. Di tengah banyaknya orang berjualan, melakukan segala praktek perdukunan, penglaris dan semisalnya, dia memilih tawakal kepada Allah. Sampai-sampai ono istilah, "Mas kok dagang kamu putihan lah?" Paham dagang putihan lah? Dagang putihan itu ya dagang-dagang, nggak pakai jimat, nggak pakai penglaris. Itu disebut dagang putihan. Wong liyane ya ora putih-putihan. Lah nek putihan terus kapan laris sih? Alhamdulillah. Ini yang terjadi, sehingga apa? Kelihatannya asing orang-orang ini. Ketika ada azan, yang lain tidak berangkat ke masjid, dia berangkat ke rumah Allah menghadiri panggilan ini. Tenendi mas, yo sholat ngaren. Bahkan baca Al-Quran terlihat asing. Di tengah masyarakat yang lain sibuk membaca WA. Sungguh beruntung orang-orang asing ini. Dia tetap memilih di atas ketaatan, dia memilih tetap beribadah kepada Allah ketika yang lain jauh dari Allah. Kita memilih membuka Al-Quran ketika yang lain asyik buka gadget. Kita memilih lebih fokus untuk beribadah ketika yang lain memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lebih memilih untuk meninggalkan yang namanya segala bentuk riba ketika yang lain menganggap lumrah. Dan ini nggak utang riba terus tukunin piye orang sejual barang lalu. Pernah dengar istilah seperti itu? Tapi al-ghuraba, orang asing ini, dia lebih memilih di atas ketaatan kepada Allah meskipun hidup ala kadarnya, meskipun hidup dengan segala keterbatasannya. Inilah mereka orang-orang asing. Dia lebih memilih berdagang dengan jujur ketika banyak orang berbuat kecurangan di dalam perdagangan. Betapa banyak kita dapati ya, kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli, entah itu dalam timbangan dan lain sebagainya. Betapa banyak orang berusaha untuk menutupi celah kekurangan aib barang, tapi dia lebih memilih menyampaikan ini barang pun kondisinya kayak seperti ini ada sedikit seperti ini, harganya sekian, monggo nek urut nek boten apa-apa. Inilah orang-orang asing itu.
Ketika banyak orang berdusta dan lain sebagainya, dia tetap memilih di atas jalan kejujuran. Tapi sekali lagi kata Nabi, orang-orang asing ini akan menjadi orang-orang yang beruntung. Lah mari kita ikut masuk di dalamnya, menjadi orang-orang asing ini. Ketika yang lain mungkin yang masih sibuk dengan berbagai kesibukan dan penatnya dunia, dia lebih memilih ketika ada panggilan Allah untuk berhenti mendatangi rumah Allah. Dia berhenti dari segala aktivitasnya, ditinggalkan, dia datangi rumah Allah ini. Mereka orang-orang yang asing. Tapi sekali lagi, orang-orang asing ini orang-orang gak banyak, makanya dikatakan asing. Maka jangan pernah merasa terasing ketika di atas ketaatan kepada Allah. Jangan pernah. Ketika banyak orang melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan dia meskipun sendirian tetap kokoh di atas agama ini, dia kelihatan asing. Tapi dia gak berkecil hati. Mereka yakin bahwasannya gak masalah sendirian. Karena sejatinya standar benar dan salah itu tidak diukur dari banyaknya orang. Standar benar dan salah itu gak diukur dari banyaknya orang yang melakukan. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan al-jama'atu, yang disebut dengan al-jama'ah, ahlu sunnah wal jama'ah, ma wafaqal haqq wa in kunta wahda, meskipun kamu sendirian. Jelas ini. Gak mengapa kita sendirian di atas kebenaran daripada harus mengikuti segala keburukan. Ibarat buih di lautan yang terombang-ambing kanan kiri. Ketika banyak orang yang suka gampang marah dan lain sebagainya, kita memilih untuk bersabar. Ketika banyak orang melakukan kemaksiatan, kita memilih di dalam jalan ketaatan. Ketika banyak wanita yang memakai pakaian dengan berbagai tren, jilbab dengan berbagai gaya, mulai dicantol ini sampai betul-betul guru. Dengan memilih untuk menutup aurat sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah, dia sabar atas berbagai omongan cemoohan. Rasulullah pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang di suatu zaman, akan kalian dapati suatu zaman, as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri, di mana orang berpegang teguh pada agama seperti orang yang menggenggam bara api. Dicekel panas, diculne yo buyar. Ketika kita tetap kokoh, ketika kita tetap memilih di atas agama ini, maka berpegang bara api, dicekel panas, diculne buyar agamane awak dhewe. Tapi disinilah sekali lagi, mereka lah orang-orang yang beruntung, memilih di atas jalan ketaatan, memilih di atas kebenaran meskipun sendirian. Tubalul ghurba, dia di atas kebenaran meskipun sendirian. Sekali lagi, tapi jangan diartikan kafir orang sendiri itu beruntung. Paham ya maksudnya? Jangan sampai hadis ini ditelan mentah-mentah. Weh pokoknya ini dewian berarti beruntung. Ini paling asing berarti beruntung. Asing di sini yang dimaksud adalah berpegang teguh di atas Al-Quran dan hadis, bukan sing nyeleneh dewian itu gitu.
Karena kadang kita dapat ya orang nyeleneh sakar PDW bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga dia terasing, kemudian wah patu balil ghuraba sakar PDW ini. Jadi hadis ini yang dimaksud tubalil ghuraba ini adalah mereka yang asing ini, mereka yang di atas agama Allah, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Paham ini ya? Jelas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para salaf menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, alaika bi tariqil haqq, hendaknya kalian berusaha menempuh jalan kebenaran. Wala tastauhishu liqillatis salikin, jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan tersebut. Wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtarru bi kasratil halikin, hati-hatilah dengan jalan kebatilan, jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti. Jadi ketika kita di atas jalan kebenaran ini bersabar, jangan berkecil hati. Ngaji wong iki ya aja berkecil hati. Waduh, kok ngaji di kalau konser. Kan iya kan, nek dinding kok ngaji kipas nek ngisor karpet sikil iso model piye iso jenengan to silo iso lurus ngarep iso mengguri iso puter kanan iso lungguh yo iso. Lho kurang enak piye? Lho ngono ya sepi, ya jangan berkecil hati. Sedangkan kalau konser, tiket berbayar, kumpel-kumpelan, ngadeg, waya udanan, waya panas, senegul rame. Ya nggak percaya orang apa. Tapi kan rame kan? Ya. Mungkin jenengan zaman nom biar kan ya, zaman ini adalah layar apa? Gue kok melaku atau direwangi loh. Melaku direwangi betul. Gue apa-apa melaku atau lunggo ya lesehan, beralasan tanah kan gitu. Loh ngono ya kuat. Mulai tengah wengi menjelang isu ya ora apa-apa. Jajal jangan kalau ngaji tengah wengi mulai mek subuh ngono dibelani ora. Lah mesti laku tuh ustaz lah. Syariah rasanya. Udur terus. Nah inilah realitanya. Maka sekali lagi hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran, jangan berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Gak usah berkecil hati. Sekiranya sedikit banyaknya ini menjadi ukuran jenengan senang dan kecil hati, tentu para nabi terdahulu yang gak punya pengikut sangat berkecil hati. Ada nabi yang tidak memiliki, tapi apa kemudian berhenti berdakwah? Tidak, terus. Ngaji juga demikian ya. Termasuk dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bismillah. Jangan pernah berkecil hati jika engkau di atas jalan kebenaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi disebutkan wa iyyaka wa tariqal batil, berhati-hatilah dengan jalan kebatilan. Wala taghtarru bi kasratil haliki, jangan tertipu kau, jangan mudah tertipu dengan banyaknya orang itu. Karena sekali lagi standar benar itu tidak dinilai dari banyaknya orang. Benar dan salah itu dinilai berdasarkan apa? Mencocoki tidak dengan Al-Quran dan maka di sini juga pentingnya kita belajar agama agar kita bisa tahu mana hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang sunnah dan mana yang ini. Pentingnya kita belajar agama biar gak gampang terumbang-ambing, mingitan milu-mitan, ngulon milu-ngulon. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang-orang yang asing. Titik
karena mereka berpegang teguh di atas agama. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian berikutnya, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang diberikan nikmat Islam dan Allah berikan kecukupan dan merasa cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang karakter orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Rasul bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang yang Allah berikan nikmat Islam. Karena nggak semua orang Allah beri nikmat Islam ini. Wa ruziqa kafafan, dan dikaruniai rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah jadikan sifat qanaah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Beruntung orang yang Allah berikan nikmat Islam, Allah karuniai rizki yang cukup, dan Allah jadikan dia bersifat qanaah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sekali lagi, tidak semua orang Allah berikan nikmat Islam. Gak semua. Bahkan paman Nabi sendiri pun diberikan. Kita yang jauh hidupnya dari baginda Rasulullah, kita yang jauh lokasinya dari Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, Allah berikan kita nikmat Islam. Ini nikmat yang luar biasa. Dan nikmat ini ayo kita syukuri. Salah satu bentuk syukur nikmat Islam ini, kita mendalami ajaran Islam. Kita dalami agama Islam ini. Bagaimana Islam itu? Jangan sampai tahunya kita Islam itu cuma sholat 5 waktu. Kita dalami bener-bener apa Islam itu. Kita koncai, kita buka isinya. Ya diantaranya dengan belajar ini, biar kita tahu, biar semakin kuat keislaman kita. Dan kita juga diperintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara, lah bagaimana bisa kafah wong awak dhewe gak ngerti. Ya. Makanya ada sebagian umat Islam ini yang kagetan ketika ada suatu perintah dari Allah dan Rasul. Loh, ibu Islam apa nih? Kenapa bisa demikian? Ya masalahnya belum paham. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam agama Islam secara kafah bila kita gak mempelajari agama Islam ini? Mungkin dulu ketika kita belum belajar, ya, ketika Allah belum memberikan hidayah kepada kita juga termasuk bagian dari orang yang kagetan. Dan sekarang juga mungkin masih, karena masih banyak yang belum kita ketahui. Maka termasuk bagian dari mensyukuri nikmat Islam ini, kita mendalami syariat Islam ini. Karena masih banyak ayat yang belum kita baca, masih banyak ayat yang belum kita ketahui maknanya, masih banyak hadis yang belum kita dengar. Kalau sahabat dulu rela berjalan ratusan ribuan kilometer demi satu buah hadis, kalau kita rela nggak berjalan ratusan kilometer untuk satu buah hadis? Wong jalan Siratal Mustaqim bodoh ngegas wae wis abot. Bener. Dalane sakniki lak Siratal Mustaqim aspalan, jalan sing lurus paling ono menggoan titik-titik lah gitu. Dalane Siratal Mustaqim aspalan bodoh muter gas utawa ngidek gas iku wis abot. Krimis itu dadi uzur lho. Afwan Ustaz, gak bisa hadirnya mau krimis. Masya Allah, ini krimis lho. Nah inilah kondisi saat ini.
Bagaimana kita bisa memahami agama ini dengan benar? Wong kita belajarnya juga seminggu masih berapa kali satu seminggu? 4 kali. Ya. Kuning biru kafe lu yo. Kan ya kadang-kadang namanya manusia kadang monok sibuk ya lah. Ustaz itu sibuk, dipikir ustaz pengangguran. Kan sebagian ikhwan kita gitu. Sibuk Ustaz, sibuk ya, kalau bisa pindah wajar lah. Dan ngaji sibuk ini dipikir ngaji itu pengangguran kabeh. Ya. Harus kita luangkan. Karena bentuk bersyukur nikmat Islam itu dengan kita mendalami agama Islam ini, mendalami ajaran Islam ini, agar kita tahu mana halal, mana haram, mana diperintahkan, mana yang dilarang, mana sunnah, mana kita biar tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan keutamaan orang-orang yang memeluk agama Islam ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah menyebutkan, karena gulamun Yahudi, dulu itu ada anak Yahudi, ada anak Yahudi yakhdumun Nabiya SAW, yang anak ini membantu Rasulullah. Famarido, anak ini sakit. Fatahu Nabi SAW. Ketika anak ini sakit, Nabi datangi dia. Nabi mengunjungi. Faqa'ada inda ra'si. Nabi duduk di samping anak ini. Apa kata Nabi? Asli, masuklah ke dalam agama Islam. Fanadhara ila abi, maka anak tersebut melihat pada bapaknya. Wa huwa indahu, karena bapaknya ada di sisinya. Faqala lahu ati' Abul Qasim. Patuhi Abul Qasim, patuhi baginda Rasulullah. Fa aslama, maka anak ini masuk ke dalam agama Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Nabi keluar dan mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari panasnya api neraka. Nikmat Islam ini luar biasa. Nikmat Islam ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai gadaikan agama kita dengan sesuatu apapun. Jangan sampai gadaikan agama kita dengan dunia. Karena gak ada yang menjamin sekarang kita masih memeluk agama Islam, besok masih beragama Islam atau tidak. Gak ada jaminan. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang menggadaikan agamanya hanya karena wanita. Karena wanita atau karena sesuatu yang lainnya dari bagian dunia ini. Maka jaga benar-benar keluarga kita juga, jangan sampai menggadaikan agamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam, kalau kita benar-benar memahaminya, sesungguhnya al-halal wal haram, segala kebaikan itu pasti akan diperintahkan dalam agama kita, dan segala keburukan itu pasti akan dilarang. Sebelum adanya berbagai teknologi, kecanggihan teknologi, yang halal itu ya, yang baik diperintahkan, yang haram, yang buruk ya dilarang. Ini agama kita. Makanya sejatinya bila orang itu benar-benar mengikuti agama ini dengan benar, orang ini akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Kalau makan, Islam memerintahkan apa? Jangan berlebih-lebihan. Jelas. Makan berlebih-lebihan kalau ditinjau saat ini katanya medis. Oh ini. Islam sudah mengajarkan semuanya. Jangankan kok masalah seperti itu, masalah buang hajat saja disebutkan, kok diajarkan, kok tinggal kita mau tidak mempelajari. Ya. Semuanya telah diajarkan, bahkan kata para sahabat, tidaklah burung membolak-balikkan sayapnya kecuali Rasul telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Sekarang tinggal kita mau tidak mempelajarinya. Dari urusan ibadah sampai urusan buang hajat telah lengkap, telah disebutkan, dijelaskan semuanya.
Urusan makan lo sudah disebutkan, dari pramakan, saat makan, setelah makan. Bener? Pramakan disebutkan, saat makan dijelaskan, setelah makan ini dijelaskan semuanya. Masuk kamar mandi dijelaskan, di dalam kamar mandi dijelaskan adabnya, keluar kamar mandi dijelaskan adabnya. Islam ini telah sempurna. Masalahnya kembali lagi kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi beruntung orang-orang yang Allah berikan kecukupan dan orang itu merasa cukup, ya. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Allah karuniakan rezeki yang cukup dan Allah menjadikan sifat qanaah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Qanaah itu apa bahasanya awak dhewe? Nrimo ing pantun. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, merasa cukup. Inilah yang bisa menjadikan orang tenang, Pak. Yang bisa menjadikan orang tenang itu qanaah. Yang bisa menjadikan orang kaya qanaah. Karena yang disebut dengan kaya itu laisal ghina bi kathratil ardi atau ardil mal. Tidak dikatakan kaya itu orang yang banyak harta. Walakinnal ghina, akan tetapi orang kaya itu ghina nafsi, hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wong sing ngerasa cukup fa insyaallah meskipun omah iku lho ya wis ala kadare, tapi ada kebahagiaan terpancar dalam raut wajahnya. Meskipun makan ala kadare, tapi terus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Tenang hidupnya, ayam muribe. Tapi pada orang-orang yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, hidup iku isine isu awan bengi mikir penggawean, isu mikir kerja, awan mikir kerja, bengi mikir kerja, ngipi mungkin mikir kerja bisa. Khawatir kita seperti itu. Naudzubillah. Nggak ada ketenangan dalam hidup mereka. Maka orang-orang yang qanaah, mereka lah sejatinya orang-orang yang kaya. Orang yang qanaah, mereka lah sejatinya orang kaya. Adapun orang-orang yang tidak memiliki qanaah dalam dirinya akan merasa kurang. Mbok duwe mobil telu lho ya nek ndelok tanggane tuku mobil ya kurang kok. Innova, Avanza, Brio. Iku ndelok tanggane tuku Pajero bingung lho iki. Wong sing gak konane ngoten, Pak. Mas yo duwe Brio, Avanza, Innova, tanggane tuku Pajero bingung. Duwe Pajero apa ya wis tenang. Kalau nggak ada qanaah dalam dirinya kurang, tonggone itu udah kabin bingung wisan. Tapi orang-orang yang qanaah, masya Allah, masih sepeda hotel ya alhamdulillah nikmat. Maka usahakan qanaah itu ada dalam diri kita agar bisa qanaah lihat orang di bawah kita. Ini salah satunya. Undur ila man huwa asfala minkum. Ya, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini dikatakan sahih oleh Syalbani. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat kalau dalam urusan dunia itu orang-orang di bawah kalian, jangan melihat orang di atas kalian. Ini dalam urusan apa? Jangan sampai diwalik. Urusan ibadah delok wong sak iso, wah aku lho ya, timbang tonggoku ngaji jarang-jarang. Wah aku iki sik sing duwe papat. Jangan. Kalau urusan dunia, lihat orang di bawah
kita. Urusan ibadah, lihat orang di atas kita agar kita termotivasi. Masya Allah. Bolehkah kita iri dengan kebaikan orang lain? Boleh. Boleh nggak iri dengan orang yang sedekah? Boleh. Iri, waduh Masya Allah, tonggoku kok sedekah karpet 5 sok, aku tak sedekah. Nah, boleh? Boleh. Motivasi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi untuk urusan dunia, lihat orang di bawah kita. Tonggone tuku mobil, alhamdulillah, tonggoku tuku mobil, semoga mobil manfaat. Alhamdulillah aku bisa beli sepeda motor meskipun Supra, alhamdulillah. Timbang tonggoku urung duwe sepeda motor. Lho, ngoten. Sing urung duwe sepeda motor alhamdulillah isih iso mlaku. Akeh nang rumah sakit wong ora iso mlaku. Ini kalau ada pada diri seorang muslim, fa insyaallah adem ayem uripe tentrem. Enggak bingung. Tapi orang-orang yang tidak ada qanaah dalam dirinya, merasa cukup dalam dirinya, yakinlah hari-harinya akan menjadi hari-hari yang menyeramkan. Pagi, isu, awal, sore selalu memikirkan dunia. Padahal itulah yang akan dia tinggalkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka perbanyak berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Hafal lagi? Hafal lagi? Oh belum. Gue tanya sih sama. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikanlah kami petunjuk, wat-tuqa ketakwaan, wal 'afaf sikap menjaga diri dari yang haram, wal ghina dan hati yang selalu merasa cukup atau qanaah, minta kepada Allah. Baca ini orang ngapal ya baca, gak harus dihafal kok, mau disuruh baca. Baca. Ini orang ngapal tulis. Ya, tulis. Yang lain insyaallah sudah hafal, nanti dia tulis dibaca. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang berikutnya, siapakah orang-orang yang beruntung ini? Ngapunten, ada ceritanya, jawab betul. Ini orang pertanyaan dan ditulis. Ini iso jangan ngelangin. Ini akhir tak jawab. Poin berikutnya, siapakah orang yang beruntung? Adalah orang yang Allah berikan kepadanya anak yang saleh salihah. Inilah orang-orang yang beruntung. Sungguh ada seorang bapak, ada seorang ibu yang Allah angkat kedudukannya di hari kiamat nanti. Di antara sebabnya karena anaknya terus mendoakannya. Ada orang tua yang beruntung, kenapa? Karena anaknya berbanyak amal soleh, sehingga orang tua mendapatkan bagiannya. Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amal." Apabila orang telah meninggal dunia, terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah ini? Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ya seperti jenengan bangun masjid, insya Allah selama digunakan untuk beribadah, tak gawe maksiat loh ya. Masjid gawe ibadah, gawe delok apa ya, gawe ibadah, gawe ngaji. Itu adalah bagian dari amal dan sedekah jariyah atau sumber yang dialirkan selama banyak yang memanfaatkan. Masya Allah, ini ladang kebaikan. Al-ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Al-waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh orang tua akan mendapatkan bagian dari amal anak yang saleh ini.
Bisa dilihat dulu surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Surat apa tadi? An-Najm ayat berapa? 39. Dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Anak hasil usaha siapa? Orang tua. Anak bisa ngaji, usaha siapa? Orang tua. Maka amal soleh anak orang tua akan dapat manfaatnya. Maka bersemangatlah dalam mendidik anak-anak bapak ibu semuanya. Jadikan anak-anak soleh solihah, tapi butuh perjuangan keras. Terlebih di tahun-tahun mendatang. Bapak ibu yang berbahagia, kita sadari atau tidak, seiring bertambahnya tahun, zaman jenengan masih muda dengan sekarang itu perbedaannya sangat jauh. Dulu itu gak mungkin anak bergaul dengan orang lain kalau gak keluar rumah. Terus jangan jenengan muda nih pengen duwe konco ya kudu metu omah. Tapi saiki ning kamar iku koncone atusan ewon. Ning kamar iso guyu dhewe. Ning kamar iso menclek dhewe nyekel HP. Tenang nih. Jenengan harus ekstra hati-hati sekarang. Ini sekarang loh, zaman jenengan masih muda dengan bagaimana 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan tantangannya lebih berat. Kalau jenengan sekarang nggak mampu dengan tegas mendidik anak-anaknya, jangan heran kalau 10 tahun lagi, 15 tahun lagi jenengan akan kebingungan. Bila sekarang saja jenengan sudah kalah dengan anak, jangan heran 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, lebih dari itu. Karena tantangan tiap tahun itu lebih lagi. Kalau anak zaman dahulu dipanggil orang tuanya nggak teko, zaman dulu mungkin orang tua kita untuk negur cukup ngelirik anak dia. Terus dia anak nakal dilirik, menang. Jajal anak saya ngelirik ono lah jenengan diproloti. Ya, ngelirik malah dibalas, ini ngomong sak kecap dibalas. Pengalaman kan ketika saya Alhamdulillah. Ini sekarang bagaimana 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kalau nggak mulai sekarang kita ekstra dalam mendidik anak kita, nggak benar-benar ekstra dalam mendampingi anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya, wallahu a'lam ke depan seperti apa. Kita pengen anak kita ini menjadi aset kebahagiaan bagi kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu idaman kita semua. Tapi bagaimana selama proses pendampingan ini? Makanya mumpung masih kecil segera. Kadang-kadang orang mahala tapi sekecil benahi itu seroto gede. Ini wis gede. Ustaz, anjing yang ngandani anakku tolak jenengan ini. Ini banyak terjadi ketika anaknya masih kecil. Alatan cerita ben-ben di kasus bereto. Yo subuh yo sekapopo bisa ditinggal wong kaya capek sekolah. Nek jenengan wis ngono siap-siap. Kenapa ya ini tantangan tahun demi tahun semakin besar. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk darinya. Ya zaman kita dulu lah, zaman jenengan masih muda kan juga gak seperti sekarang. Nek pengen gelek konco itu metu. Ala wong ada zaman biar tulani kuropo sih klayon. Leres badan. Kalau zaman saya tahun-tahun dulu ya, paling anak seusia kami ketika masih muda, masih kecil, ini gawe tendo-tendo kemah-kemahan, terus pelayon-pelayonan, main-mainan yang seperti itu. Itu saya nggak enek pak. Saya itu dolanan nih HP menclek, terus
hati-hati. Nek wis HP ini anaknya dengan pertama lulus berubah jadi gini, pegang tangan loro. Iki jenengan celuk ping pisan gak mungkin terkorak. Minimal ping pindho ping telu. Sing wis ngrasakno dan ikut obat anaknya. Sulit. Makanya ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, mari jadikan anak-anak kita ini aset akhirat kita. Didik mereka sejak dini, dampingi mereka dalam tumbuh dan berkembangnya. Gak cukup orang tua memberikan nafkah lahirnya saja, sandang, pangan, papan gak cukup. Bekali mereka dengan ilmu agama. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu keluargamu dari siksa api neraka. Di antara tafsiran ayat ini adalah alimuhum wa yu'addibuhum. Ajari mereka ilmu, tanamkan kepada mereka adab itu. Butuh perjuangan, Pak. Gak gampang. Jadi orang yang beruntung punya anak yang soleh-solehah itu tambah sulit, tambah perjuangannya besar. Sampai itu zaman dunia itu dilirik, tak itu menang anak-anak itu. Gak cukup ngomong, cukup ngelirik kode mata itu menang. Menang. Kita merasakan zaman-zaman di fase itu. Bapak saya ketika hidup menang, kok padahal gak mau menang, kok lirik Pak Ibu menang bisa. Kawan ngomong ini. Tapi sekarang beda. Permainannya juga beda. Dulu orang judi harus keluar rumah, Pak. Sekarang di dalam rumah itu bisa. Alhamdulillah, subhanallah. Ke depan seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam. Tantangan semakin dahsyat. Apalagi jenengan saat ini anak jenengan sudah mau nggak mau pegang gadget. Yang sudah sekolah mau nggak mau pegang gadget, kecuali yang di pondok. Itu aja kalau masih online daring ya tetap pegang HP. Sak pinter-pinter bapaknya isek pinter anaknya. Harus banget. Saya itu pengalaman ngawasi HP-nya anak-anak sekolah. Masuk password. Mas, buka password nih. Buka aplikasi password. Masya Allah. Buka folder password. Maka ini anak jenengan HP ini kakek password rumah. Ya, HP kok kakek password berarti rumah. Kecuali dia mau usaha untuk menjaga. Tapi ini anak sekolah kakek password itu udah tahu kemarin tugas dong. Hati-hati jenengan. Tapi ada pinter Pak saya. Maka jenengan harus selektif, harus benar-benar memperhatikan anak-anak ini. Sekali lagi, anak ini akan menjadi aset bagi orang tua. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah." Sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Fayaqul, maka hamba tersebut berkata, "Ya Rabbi, anna li hadhihi." Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi padaku? Fayaqul, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Ini karena doa anak-anak kepadamu. Tapi lihat, gak semua anak itu hafal. Doa orang kepada orang tua yang pendek itu loh gak hafal. Oke, kalau sudah hafal, seberapa sering anak ini mengucapkan dalam kesehariannya? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampingi anak-anak kita, ajari anak-anak kita agamanya, ajarkan adabnya, ajarkan ini loh agama ini, ajarkan benar-benar Bapak Ibu. Tantangan jenengan saat ini lebih dahsyat, tantangan lebih hebat, pergaulan semakin luar biasa saat ini. Kalau jenengan lalai dari hal ini, maka tentunya yang rugi juga panjenengan sendiri.
ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, pastikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh perjuangan? Iya, butuh perjuangan. Butuh pengorbanan? Iya, butuh pengorbanan. Modal? Iya, butuh modal. Masuk anak ning pondok kula modal ya, Pak. Wong tuh larang ya pondok ya. Yo cari yang gratis, cari yang murah. Itu aja cari. Banyak kok pondok yang murah mungkin. Intinya mau mondok atau tidak, carikan tempat yang baik untuk anak kita. Setidaknya tanggung jawab panjenengan sebagai orang tua terlaksana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Di antaranya ini. Jadi anak ini bisa menjadi kado terindah untuk kita, sebab keberuntungan kita baik di dunia maupun di akhirat, atau sebaliknya. Termasuk yang Allah anugerahkan anak putri. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan anak perempuan. Siapa yang Allah anugerahi dua anak perempuan dan dia menjaganya, maka akan menjadi sitru minan nar, menjaga dari api neraka. Tapi dua anak wedok iki luwih ekstra meneh katimbang anak lanang. Anak lanang nek wis rada gede SMA, iku turun ning pinggir wong ora mesti doyan, Pak. Bahasanya ora mesti gede. Leres banget. Tapi di anak perempuan jenengan harus lebih ekstra. Makanya orang tua yang mampu mendidik mereka, menjaga mereka dengan baik, anak-anak ini akan menjadi penjaganya, pelindungnya, tamengnya dari api neraka kelak di hari kiamat. Tapi perjuangan yang luar, jenengan harus lebih ekstra ini, khususnya yang Allah titipkan kepadanya anak-anak perempuan. Berat, Pak. Tapi sekali lagi, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung baik dunia dan akhirat, mari, nggak lama kok. Karena Nabi pernah menyebutkan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang lebih itu cuma ya ada yang lebih tapi nggak banyak. Lah 60-70 itu kalau hitungan dengan akhirat cuma jam kan, cuma beberapa jam. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ad-dunya sijnul mu'min. Gak apa-apa kita seperti di penjara, harus bersusah payah demi kehidupan yang kekal dan abadi, demi kehidupan yang lebih baik setelah ini. Tentu butuh perjuangan. Orang ingin mendapatkan hasil yang terbaik ya butuh perjuangan kok. Kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik juga butuh perjuangan, meskipun harus berdarah-darah kan gitu. Meskipun harus perjuangannya luar biasa, tapi demi kebaikan, demi kebahagiaan yang kekal dan abadi ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita, putra putri kita, kita akan mendapatkan keberuntungan. Dan termasuk amal soleh anak ini, ya amal soleh anak ini nantinya orang tua akan mendapatkan manfaatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna min atyabi ma akala rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Maka Pak, insya Allah kalau anak kita rajin baca Al-Quran, hafal Al-Quran, yang gemar melakukan kebaikan, orang tua juga dapat manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjut, ada 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan jika memang ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ditulis nggak apa-apa. Monggo kalau ada.
Dari ummahatnya kosong. Kosong ya. Alhamdulillah, jika memang tidak ada pertanyaan, kita tambah satu poin lagi. Jika memang tidak ada pertanyaan, di antara orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Inilah perbendaharaan yang tidak akan merugi. Inilah perbendaharaan yang dengannya manusia akan mendapatkan banyak kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari isinya, mengamalkan kandungannya, mengajarkan apa yang dia pelajari, akan menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungannya. Karena satu ayat, satu huruf yang dia baca akan berlipat ganda menjadi kebaikan-kebaikan untuknya. Bahkan bacaan ayat suci Al-Quran ini Pak insya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Karena membaca Al-Quran adalah kebaikan. Dan kebaikan itu wal hasanatu tudhibus sayyi'ah. Kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Nabi mengatakan bahwasannya alif lam mim itu tidaklah satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tetapi ma'asyiral muslim, semangat membaca ini harus kita imbangi dengan semangat untuk mempelajari kandungannya. Karena innama unzilal Qur'an, sebab diturunkannya Al-Quran itu adalah liyu'mala bih, untuk diamalkan. Maka semangat kita dalam membaca yang sudah luar biasa itu, sehari selesai 1 juz, 2 juz, 3 juz, ayo kita imbangi dengan semangat mengamalkan. Dan gak mungkin kita bisa mengamalkan kalau gak tahu isi kandungannya. Makanya Ibnu Qayyim pernah menyebutkan faqira'atul ayatin bitadabburin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahhumin. Membaca satu ayat dengan pelajari isinya, kandungannya, itu lebih baik daripada membaca terus tapi dia nggak tahu apa yang dia baca. Memang secara pahala dia dapat pahala membaca Al-Quran, tapi ada yang lebih besar ketika kita membaca, memahami, kemudian mengamalkan isi kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Nanti kita akan tahu mana halal, mana haram dari sini. Makanya majelis-majelis ilmu, Rasul pernah menyebutkan tidaklah suatu kaum berkumpul wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Dia membaca, mempelajari. Apa yang dia dapat? Nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa wasyatumur rahmah, Allah berikan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat menemani mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, siapa orang yang dibanggakan oleh Allah? Salah satunya adalah orang yang duduk dalam majelis ilmu. Dia baca firman-firman Allah, dia pelajari kandungannya. Maka orang yang beruntung ya ini diantaranya, mereka yang mau duduk membaca Al-Quran, mempelajari isinya, mengamalkan isinya. Dan kalau sudah tahu, ajarkan pada yang lainnya. Masya Allah, ini luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesibuk apapun kita, jangan sampai lepas dari qiraatul Quran. Sempatkan untuk mempelajari kandungan-kandungan ayatnya, dipahami benar-benar. Bukankah Rasulullah pernah menyebutkan taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma abadan, aku tinggalkan 2 pusaka pada
kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis. Dipegang teguh bukan gur dicekelin kan gitu, gak gur dicekel, dipelajari, nek wis ngerti, jadikan itu pedoman dalam kehidupan. Lah kita mana mungkin bisa tahu mana halal mana haram kalau nggak mau mempelajari ini. Ya. Makanya sampai ada orang mengatakan riba itu boleh karena apa? Nggak mau mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dengan pemahaman para filsafat juga rusak. Memahami Al-Quran dengan logika, ya rusak. Mempelajari Al-Quran dengan pemahamannya para sahabat, salaful ummah, bukan sakarpe. Makanya kemudian orang riba hukumnya ya nggak apa-apa lah. Ya, naudzubillah sampai kalau demikian. Kenapa bisa sampai demikian? Karena memahami sesuatu setengah berdasarkan logika mereka. Maka ini jangan sampai. Maka sekali lagi beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami isinya, dia praktekkan, amalkan dalam kehidupan. Dan Masya Allah, kalau dia juga mau mengajarkan kepada yang lainnya, setidaknya kepada keluarganya di rumah, setidaknya itu. Maka nek mari ngaji ini nomah murojaah karo bojone. Murojaah ilmu itu dengan murojaah. Dia mah di murojaahne mau poin-poinnya apa wae. Saling mengingatkan apa yang si bapak kelewat dan mungkin si ibu ada yang kelewat. Maka dia ngaji jar keluarga. Murojaah. Jangan sampai kelewatan. No, aku wis nyatet, nyatet kok terus diapa nih. Nomah di murojaah maneh. Kalau perlu ada murojaah harian, murojaah mingguan, murojaah bulanan, itu akan melekat. Kecomari nulis, nomor tinggal. Wis gak dipelajari maneh. Sakulan kan dijelas lali. Nah repot nih. Di murojaah terus di murojaah, murojaahnya keluarganya di rumah. Masya Allah akan menjadi keberkahan. Baca Al-Quran juga demikian. Di rumah baca Al-Quran dengan keluarga, bapak sehalaman, ibu kalau halaman, anak 20 juz. Gak masalah. Anak sing wis ngaji suwi kon ojo sing oke, jenengan oleh pahala oke. Pahala banyak, tapi ojo berapa ya sak juz, 2 juz, Masya Allah. Keberkahan mana nih Pak? Berkah, kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, keberuntungan juga akan kita peroleh. Tapi yaitu tadi, semua ini butuh perjuangan, semua ini butuh pengorbanan, dan sekali lagi semua ini adalah butuh yang namanya jihad. Jihad itu bukan hanya di medan perang, tapi dalam menuntut ilmu juga jihad. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Kitabul Ilm, jihad itu kata beliau dibagi menjadi 2. Ada jihad di medan juang dan jihad menuntut ilmu. Ya, sama-sama. Dengan kita mempelajari ilmu, kita bisa membela agama Allah dari orang-orang yang ingin merubah, ingin merusak agama ini. Termasuk menghafal Al-Quran. Di antaranya orang-orang yang menghafal Al-Quran ini akan senantiasa menjaga dari perubahan-perubahan yang dari orang-orang yang ingin merubah Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan berapa poin? 5 poin ini ojo oke malah hilang kabeh, didik-didik 5 wae. Tapi insyaallah 5 ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan, bisa diamalkan dan bersemangat untuk melakukan. Nomor 1 apa tadi? Istighfar. Nomor 2. Nomor 2
tubalil ghuraba. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Orang yang membaca Al-Quran. InsyaAllah ini poin pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekhilafan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Gak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Cukup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta